Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki bulan Mei, bulan yang penuh dengan pengharapan, di mana kita masuk pada bulan Maria, kita berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bulan Mei selalu dihubungkan dengan musim semi atau musim kembang di dalam negara Eropa, di mana musim semi itu menunjukkan ada kehidupan yang baru, ada pengharapan yang baru setelah melewati musim dingin yang sangat menakutkan. Pada musim semi, matahari bersinar, bunga-bunga mulai munculan, dan juga rumput-rumput, semua tanaman mulai hidup kembali dan mulai bertumbuh dan menunjukkan warna yang hijau yang segar melambangkan pengharapan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bulan Mei disebut sebagai bulan Maria karena yang pertama juga berhubungan dengan musim semi, yang berikutnya adalah Bunda Maria sebagai Hawa yang baru dan melahirkan Adam yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya pada Adam yang baru ini, kita juga akan mendapat kehidupan yang kekal, kita mendapat pengharapan melalui penebusan dari Yesus Kristus sebagai Adam yang baru. Yang berikutnya mengenai sejarah tentang bulan Mei ini juga berhubungan dengan pengalaman iman yang dialami oleh Paus Pius yang ke-7. Pada tahun 1809 dia ditahan oleh serdadu Napoleon, dan 5 tahun kemudian di dalam penjara dia berdoa dan berjanji akan memberikan dedikasi perayaan kepada Bunda Maria, dan dia mengharapkan dan dia berdoa bersama dengan Bunda Maria dan meminta supaya Bunda Maria juga menolong dia melalui Tuhan Yesus Kristus membebaskan dia. Dan apa yang terjadi? 5 tahun kemudian 24 Mei 1814 dia pun dibebaskan, dan dia pun memberikan penghormatan dedikasi perayaan yang luar biasa kepada Bunda Maria. Melalui Bunda Maria kita mendapat pengharapan karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan siapapun yang percaya kepadanya, dan kita minta itu melalui juga doa-doa dari Bunda Maria. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yohanes Pembaptis mengarahkan pandangan pikiran murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena Yohanes sadar dia bukanlah pemeran utama, dia hanyalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menubuatkan kedatangan Mesias. Dan semua nabi itu menubuatkan tentang kedatangan Mesias, dan mereka sungguh menunjukkan Yesus sebagai pemeran utama, sebagai anak domba Allah yang akan menebus umat manusia. Dan Yohanes mengatakan yang datang dari atas itu melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini. Artinya adalah bahwa Yesus itu lebih daripada sekedar nabi. Maka itu Yesus adalah penutup dari segala nabi, dan setelah itu tidak akan ada lagi yang diutus, dan tidak akan ada lagi nabi-nabi yang diutus ke dunia. Dan Yesus adalah penutup dari segala nabi, dan yang akan menemani kita saat ini sampai akhir zaman adalah Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan dia, Mesias itu akan melakukan apa yang akan dia lakukan karena dia melihat apa yang Bapa lakukan. Mesias itu akan mengatakan firman apa yang dia dengar dari Allah Bapa di surga. Dan kita tahu Yesus katakan, aku saat ini akan bekerja sebab Bapakku sampai hari ini pun tetap masih bekerja. Dan Yesus melakukan banyak mukjizat sana sini, melakukan banyak mukjizat karena dia sungguh melihat apa yang Bapa lakukan. Dan Yesus pun berfirman kepada banyak orang karena dia berfirman karena dia mendengar dari apa yang Allah Bapa katakan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, siapapun yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dia akan memperoleh kehidupan kekal, dia akan memperoleh pengharapan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis dan semua nabi-nabi bersaksi tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang Mesias. Kita yang seharusnya para pengikut Kristus yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seharusnya hidup kita juga bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Lewat apa? Lewat sikap, perkataan, perbuatan kita sehari-hari. Yesus mengajarkan kepada kita hukum cinta kasih. Sudah saatnya kita bersaksi hukum cinta kasih, tentang hukum cinta kasih di dalam keluarga kita, di dalam pertemanan kita, di dalam persahabatan kita, dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita di tempat pekerjaan sekalipun, kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita mengarahkan
segala sikap perbuatan kita dan kita tujukan kita bersaksi kepada Tuhan Yesus. Biarlah orang lain yang akan menilai bahwa sungguh-sungguh kita beriman dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga belajar dari Yohanes Pembaptis dan semua nabi dan juga Bunda Maria yang bersaksi tentang Mesias yang hidup. Mari kita juga mulai bersaksi tentang Yesus yang hidup, Mesias yang hidup, melalui hukum cinta kasih lewat sikap, perkataan, perbuatan kita sehari-hari, dan semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus melalui kesaksian-kesaksian kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.